kembali lagi di channel YouTube-nya Kak Butet. Oke, di video kali ini Kak Butet mau menjawab semua pertanyaan teman-teman yang di Instagram, yang di komen itu. Kan banyak banget tuh yang tanya, Kak, boleh nggak sih masuk ke Malaysia? Sekarang kan katanya Malaysia PKP. Oke, untuk teman-teman ya semua Kak Butet akan jelaskan. Tapi sebelum itu Kak Butet minta waktunya sebentar untuk tekan tombol subscribe. Oke, jangan lupa tuh tombol subscribe yang warna merah itu jangan lupa ditekan dulu. Kalau belum ditekan, Kak Butet nggak akan mulakan videonya. Oke. Kalau udah ditekan, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga juga kalian suka dengan videonya Kak Butet. Dan yang baru kenal sama Kak Butet, perkenalkan, nama saya Anissa dan dipanggil Butet ya. Oke, nggak perlu lama-lama, Kak Butet akan jelaskan ya. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki My Travel Pass. Banyak yang udah tahu belum sih My Travel Pass itu apa? Oke, kalau belum, mungkin ada teman kita yang belum tahu, kita jelaskan satu kali lagi. My Travel Pass itu adalah surat perjalanan yang memperbolehkan kita masuk ke Malaysia ataupun keluar dari Malaysia. Jadi siapapun yang mau masuk ke Malaysia itu harus memohon My Travel Pass, dan siapapun yang mau keluar dari Malaysia, warga negaranya harus memohon My Travel Pass dan tunggu kelulusan baru boleh masuk ataupun keluar. Seperti itu ya. Cara memohonnya itu Kak Butet udah pernah upload video tentang My Travel Pass, jadi di scroll aja di bawah videonya Kak Butet ada ya. Jadi untuk istri warga negara ataupun suami warga negara boleh memohon My Travel Pass ya. Yang dilampirkan itu cuman buku nikah ataupun sijil nikah, paspor, IC suami ataupun IC istri, dan juga surat penyokong lainnya lah ya, yang seperti kalau ada anak ya dibikin surat beranaknya, dilampirkan ya. Oke, yang kedua itu harus memiliki surat jalan dari embasi ya. Kalau melalui Jakarta berarti emailkannya di Jakarta, embasi Jakarta. Kalau lewat Medan itu harus minta surat jalan ke embasi Medan. Kalau dari Pekanbaru ataupun dari Batam itu harus memintanya dari embasi Pekanbaru. Oke, itu sudah punya tempat sendiri ya, jadi kita nggak boleh mau minta sana sini, nggak boleh. Jadi buat teman-teman kalau nggak tahu surat jalan itu apa aja yang dilampirkan, kalau mau memohon surat jalan itu yang dilampirkan adalah satu, LOU. LOU ini adalah surat yang menyatakan kita bersetuju untuk membayar kuarantin ya. Kuarantin sekarang 3.900 ya. Nanti Kak Butet jelaskan tentang kuarantin, oke? Yang kedua, resip pembayaran kuarantin. Yang ketiga, lampirkan paspor depan kita. Yang keempat, lampirkan kelulusan My Travel Pass, dan kalau lewat udara itu lampirkan tiket pesawat terbang ya teman-teman. Jadi kalau mau gerak lewat udara harus lampirkan tiket. Tapi kalau lewat Batam kayaknya nggak usah, karena kalau lewat Batam itu kita hari itu berangkat, hari itu kita beli tiket ya. Jadi kayaknya nggak usah deh ya. Dan lagi surat kesehatan itu seperti swab test ya, swab test. Jadi kalau sudah dapat My Travel Pass, surat dari embasi, dan juga membuat pembayaran kuarantin itu jangan lupa, karena itu penting. Kalau kalian nggak membuat pembayaran kuarantin di Safe Travel, kalian itu nggak dapat surat jalan dari embasi, karena itu memang undang-undang dia ya. Tapi mungkin kalau embasi di Jakarta mungkin bagi ya, tapi kalau di Pekanbaru itu enggak, harus ada surat ini pembayaran kuarantin ya, baru dikasih surat jalan gitu. Karena yang aku tahu, karena pembayaran kuarantin itu penting
ya, karena sampai di pintu sempadan nanti akan ditanyakan oleh KKM atau Natma, ada yang jaga nanti di situ ya, aku lupa deh. Nanti dia akan minta resit pembayaran kuarantin, dan kuarantin itu sekarang 3.900 kalau kalian pakai swab test dari Indonesia. Kalau nggak pakai swab test 3.900 ditambah 700 ringgit ya. So kalau menurut aku lebih baik itu teman-teman kalau mau berangkat itu menggunakan swab test. Jadi kayak lebih meringankan beban sedikit sih kalau menurut aku ya, swab test ya, karena di sini nanti nggak di swab lagi. Kalau kemarin itu kalau nggak bawa swab test dari Indonesia, kita cuma bawa rapid, itu sampai di pelabuhan ataupun di bandara Malaysia kita akan di swab ya, kita akan di swab. Tapi kalau kita membawa swab dari Indonesia kita nggak di swab lagi, dan hari kelima itu baru di swab lagi. Oke? Makanya aku bilang lebih baik kalian itu menggunakan swab test untuk masuk ke Malaysia, itu lebih meringankan ya. Dan lagi kalau teman-teman semua mau nanya-nanya tentang My Travel Pass, Kak, aku kurang paham nih, gimana nih mau ngisinya? Kalian boleh DM aku, chat aku di Instagram. Aku akan lampirkan Instagramnya dekat sini ya. Jadi kalian boleh DM aku, nanti aku akan terangkan sebisa aku ya, yang aku tahu, insya Allah. Dan buat teman-teman aku yang belum dapat kelulusan, semoga secepatnya mendapatkan kelulusan. Dan kalau di reject ya usaha lagi, bersabar ya, karena untuk mendapatkan My Travel Pass itu nggak mudah ya. Tergantung rezeki masing-masing sih ya, tergantung rezeki masing-masing. Karena teman aku pun banyak juga yang kena reject, dan aku sendiri pun, dan aku udah bilang kan, aku tuh udah 4 kali kena reject sih dulu. Dan hari apa ya, tanggal pokoknya bulan November gitu aku baru dapat kelulusan. Jadi aku tuh nggak putus asa, karena kita kan mau berjumpa dengan orang yang kita sayangi. Di sini ada suami kita ya. Dan lagi satu, kalau udah dapat kelulusan, cepat-cepatlah uruskan semuanya. Seperti yang tadi Kak Butet cakap, surat pembayaran kuarantin, swab test, dan surat jalan dari embasi. Sekiranya kita biar rasa aman lah ya. LOU jangan lupa diisi. Kalau teman-teman semua nih ada yang udah dapatkan surat jalan, ada yang udah dapatkan My Travel Pass tapi belum ada LOU. Apa sih LOU itu Kak? Mungkin nggak ada yang nggak tahu kan. Boleh DM aku di Instagram, nanti aku kasih nomor telepon, nanti aku kirimkan PDF-nya LOU itu apa. Nanti kalian boleh isi di situ ya. Aku menolong aja sih, memberikan informasi ya. Aku memberikan informasi aja untuk kalian, dan aku tahu ya gimana rasanya jauh dari orang yang kita sayang. Dan tetap jangan lupa jaga kesehatan kita sebelum kita berangkat ya, karena kita itu akan di swab test. Di swab test itu kita harus punya kesehatan yang baik ya. Kalau kita kayak positif itu, nanti kita akan dibawa ke hospital ya, biayanya makin banyak. So kena jagalah baik-baik ya, jaga kesehatan dengan baik, karena sekarang itu COVID udah kayak merebak di mana-mana ya, merajalela banget ya. Karena aku pun udah takut banget, ini udah kayak was-was, mau keluar aja takut. Karena di sini tuh PKP. Dan alhamdulillah tadi itu hari ini hari Ahad kan. Oke, hari ini ada teman aku satu, dia udah masuk dari Batam. Alhamdulillah sangat-sangat. Dia bawa babynya untuk Sinta, namanya Sinta ya. Dia bawa babynya itu masih kecil-kecil, aduh comel ya. Alhamdulillah dia udah sampai Johor dan udah di tempat kuarantin. Semoga swab yang kedua nanti hasilnya baik ya untuk Sinta. Jadi buat teman-teman jangan putus asa deh. Kalau menurut aku ya, di reject 1 kali itu jangan putus asa. Karena temanku pun ada yang di reject 10 kali pun dia masih mencoba. Sebenarnya itu tergantung rezeki kita, dan
menurut aku sih jangan berhenti berdoa, itu aja ya. Dan buat teman-teman semua, mungkin banyak yang tanya kan, Kak, berapa lama sih aku harus mendapatkan keputusan dari My Travel Pass itu? Oke, di sini aku akan jelaskan. Untuk mendapatkan kelulusan dari My Travel Pass itu sebenarnya 5 hari ya. Karena dulu tuh aku pernah tengok di berita 5 hari di rejectnya atau diluluskannya ya. Dan alhamdulillah banyak ya yang diluluskan teman-teman aku. Aku share gimana aku mau mohon, alhamdulillah mereka banyak diluluskan. Jadi buat teman-teman semua dan yang mau masuk tuh silahkan cepat-cepat masuk. Mungkin di sini suami udah menunggu, anak udah menunggu, mertua udah menunggu, dan keluarga yang di sini udah menunggu kita ya. Aku yakin kalian tuh pasti sedih karena jauh dari suami, karena jauh dari family. Tapi ini bukan kemauan kita kan, karena ini memang kendala COVID ya. Kita tahu ya, COVID ini memang sangat-sangat berbahaya, dan sampai di sini tuh dibuat PKP 2.0 ya. Itu memang kalau menurut aku, kita untuk sekarang lah, kita jangan keluar-keluar kalau untuk hal yang tidak penting ya. Karena di luar itu kita nggak tahu mereka sehat atau enggak. Itu sangat buruk untuk kita ya. Sangat buruk kalau sampai kita itu positif corona ya. Aduh, jangan. Pokoknya kita selalu jaga kesehatan aja. Kita jaga jarak dengan orang. Kalaupun kita belanja dekat luar, suami aku selalu cakap, kalau benda yang tak dibeli jangan dipegang. Itu kata suami aku ya. Karena dia pun takut kan, barang tuh udah banyak dipegang orang. Kalau ada misalnya orang mau salim ke apa ke, jangan. Kita jaga kita dan jaga jarak dengan orang, itu penting ya, penting sangat-sangat. Jadi buat teman-teman semua, tetap stay dekat rumah, stay at home ya, dan jaga kesehatan dengan baik. Kebetulan sekarang PKP kan, jadi duduk di rumah dengan baik. Kalau gak ada hal penting mau keluar tuh gak usah keluar, di rumah aja ya. Dan itu aja sih dari video hari ini ya. Kesimpulannya, kalau masih PKP ini masih boleh masuk ya, kayaknya. Karena tadi temen aku tuh udah masuk, makanya aku bilang kayaknya. Bukan kayaknya sih, kayak boleh ya. Hari ini temanku ada yang masuk sih ke sini ya, ke Malaysia. Dan itu harus mendapatkan kelulusan dulu dari My Travel Pass. Yang penting itu adalah My Travel Pass. Oke? Kuncinya itu ada di My Travel Pass. Kalau ada My Travel Pass, kita pasti boleh masuk. Kalau kita tak ada masalah apa-apa yang kita pernah buat dekat sini lah. Jadi untuk kawan-kawan, kalau seandainya kan masuk ini belum mempunyai visa, so sebelum masuk nih udah dapat My Travel Pass, suruhlah suaminya atau istrinya tuh buat temu janji online untuk immigration, biar nanti keluar karantina tinggal temu janji aja ya. Jadi nggak keteteran lagi mau buat lagi temu janji online, mau ini lagi, nanti takutnya kan banyak penuh. Sekarang banyak orang yang menguruskan visa, menguruskan apa-apa yang lain gitu kan. Jadi buat teman-teman, kalau menurut aku sebelum masuk itu buatlah temu janji online. Jadi nggak pusing lagi sih mikirinnya sampai di sini, nanti tinggal settlekan apa yang perlu disettlekan, siapkan apa yang perlu disiapkan. Oke? Itu aja video dari Kak Nisa, Kak Butet. Kalian tuh boleh panggil aku Kak Nisa ataupun Kak Butet. Karena panggilan Kak Butet ini adalah kebetulan, mungkin teman-teman tuh banyak yang nggak tahu. Butet itu adalah panggilan untuk perempuan itu di Medan ya. Dan aku tuh kebetulan orang Medan ya. Ya, banyak banget yang tanya aku tuh boru apa sih? Boru Bulungan. Oke, aku boru Bulungan. Salam untuk kawan-kawan semua dan kaum Sasudena yang ada di Malaysia, orang-orang kita, halak-halak kita. Salam kenal dari aku.
berpulungan dari Jambi. Oke, itu aja dari video aku ya. Semoga kalian suka, dan jangan lupa yang belum tekan subscribe tuh silahkan dulu ditekan subscribe-nya. Semoga kalian suka dengan video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.